Apabila kita membuat laporan polisi, ternyata laporan polisi tersebut kok tidak kunjung-kunjung diproses gitu kan ya. Ya, Pak. Diterima mah diterima gitu kan ya. Akan tetapi kenapa kok belum ada panggilan terhadap klien kita sebagai pelapor? Karena umumnya setelah kita membuat laporan polisi, sebelum kita membuat sebuah laporan ke pihak kepolisian, tentunya syarat mutlak yang harus kita miliki yaitu tentunya ada sebuah peristiwa hukum. Jadi kalau misalnya ada peristiwa hukum, tentunya ada akibat hukum. Akibat hukumnya itu apa? Bisa pidana, perdata, bisa juga pemerintahan. Nah, kita fokuskan di sini adalah ada sebuah peristiwa pidana. Namun sebelum kita lari ke arah sana, ya tentunya saya juga akan mencoba mengutip ya salah satu pakar hukum Indonesia yang sering kita jadikan referensi pada saat perkuliahan kita saat S1 yang lalu, yakni Profesor Sacipto Raharjo ya menjelaskan tentang apa sih itu peristiwa hukum. Di sini kita kutip dalam bukunya ya Pengantar Ilmu Hukum di halaman 35. Peristiwa hukum itu adalah suatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur. Rekan-rekan yang saya hormati, ya di sini Bapak Sacipto Raharjo menjelaskan bahwa peristiwa hukum ini adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Suatu peraturan hukum mengatur tentang kewarisan karena kematian akan tetap merupakan rumusan kata-kata yang diam sampai ada seseorang yang meninggal dan menimbulkan masalah kewarisan. Kematian orang itu merupakan suatu peristiwa hukum secara lebih rinci. Apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedangkan peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan hukum itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut. Jadi sudah cukup jelas sekali ya teman-teman, bahwa ketika kita ingin membuat sebuah langkah hukum, yakni membuat sebuah laporan terkait pidana yang terjadi, itu tentunya ada sebuah peristiwa. Peristiwanya ini bisa macam-macam, karena kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang pemberlakuan KUHP dan KUHP, ya, di dalam KUHP itu kan ada 3 buku teman-teman ya. Yang pertama itu bukunya menyangkut ketentuan umum, yang kedua menyangkut kejahatan, yang ketiga menyangkut tentang pelanggaran. Nah, apabila kita sebagai seseorang yang memiliki niat untuk membuat sebuah laporan ke pihak yang berwajib, ya apabila peristiwa yang tertuang di dalam kitab undang-undang hukum pidana terkait kejahatan dan juga pelanggaran seperti penganiayaan, pembunuhan, ya, pencurian atau sejenisnya, ya, teman-teman silakan dibaca, mungkin di situ sudah ada unsur-unsurnya. Jika peristiwa itu ternyata identik dan unsur-unsurnya masuk di dalam kitab undang-undang hukum pidana, ya, maka kita bisa laporkan, ya, peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib seperti itu. Dasar kita membuat sebuah laporan polisi ini ada 2. Yang pertama, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang pemberlakuan KUHP dan KUHP itu diatur apabila kita melihat sebuah peristiwa hukum, merasakan sebuah peristiwa hukum, mendengarkan sebuah peristiwa hukum, maka kita wajib, ya, walaupun kita sebagai orang yang tidak menjadi korban, apalagi menjadi korbannya langsung, kita diharuskan dalam konsepsi hukum kita yang membuat laporan terhadap peristiwa yang kita lihat. Kepada siapa? Kepada pihak kepolisian. Dasarnya di sini ada di dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, di mana di situ diterangkan bahwa laporan adalah memberitahukan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Artinya di sini teman-teman yang saya hormati, orang yang membuat laporan tersebut ya tidak mesti orang yang menjadi korban langsung. Orang yang berpotensi menjadi korban, orang yang berpotensi mengetahui sebuah peristiwa hukum itu akan terjadi, ya
diwajibkan ya membuat laporan kepada pihak yang berwajib dalam rangka apa? Dalam rangka menginformasikan agar peristiwa pidana tersebut tidak terjadi kalau memang itu sifatnya adalah potensi ya, karena di situ unsurnya adalah salah satunya adalah akan terjadi ya. Apalagi ini sudah terjadi ya, ini sifatnya adalah memberikan informasi kepada pihak yang berwajib karena konsepsi di dalam kitab undang-undang hukum pidana ya, salah satu delik yang dipakai orang dalam membuat laporan itu adalah delik tindak pidana umum, di mana sifatnya itu adalah publik merasa sangat diancam ya eksistensinya apabila tindak pidana atau peristiwa hukum yang terjadi ini tidak dilaporkan, seperti itu. Seperti kalau kita melihat adanya dugaan tindak pidana pembunuhan, pencurian, ya, penganiayaan, pemalsuan, itu kan masuk dalam kategori delik tidak pidana umum. Apabila didiamkan, justru kita ini sebagai orang yang turut serta ya melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karenanya, jika peristiwa hukum tersebut masuk dalam konteks deliknya adalah delik tindak pidana umum, apabila kita tidak melaporkan, maka kita masuk orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Oleh karenanya, siapapun kita yang melihat sebuah peristiwa hukum apabila itu dimensinya adalah dimensi hukum pidana, ya, terlebih adalah sifatnya delik pidana umum, maka wajib melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib. Dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Terkait syarat dalam membuat laporan, di situ kan ada 3 minimal yang harus diperhatikan oleh kita sebagai pelapor. Yang pertama itu adalah syarat formil. Syarat formil ini memang hukumnya wajib identitas pelapor atau korban dan juga pelaku ini diuraikan, karena ketika peristiwa pidana tersebut terjadi dan dibuat pada proses pelaporan, ada kewajiban jaksa penuntut umum jika fase penyelidikan dan penyidikan ini telah dilaksanakan untuk memastikan formil syarat untuk membuat surat dakwaan ini kan adalah identitas pelaku ya. Lalu yang kedua adalah syarat material. Syarat material adalah uraian yang memuat peristiwa hukum tersebut ya, posisi sebagai korban dan juga pelaku diuraikan pada saat peristiwa tersebut itu seperti apa yang terjadi, lalu lokus dan tempusnya ini atau tempat kejadian dan peristiwa terjadinya sebuah tindak pidana tersebut pun diuraikan seperti itu. Nah, muncul pertanyaan, jika kita sebagai seorang advokat yang mendampingi klien pada saat proses pembuatan laporan, apakah yang dimaksud uraian material itu masuk dalam kategori legal opinion seperti itu. Nah, kalau legal opinion ini kita sebagai praktisi ya memaknainya adalah sebagai pendapat hukum, mau tertulis sifatnya atau secara langsung. Nah, itu yang dinamakan sebagai legal opinion. Ini saya juga dalam menjawab pertanyaan bapak-bapak tersebut bisa masuk dalam kategori legal opinion atau pendapat hukum sebagai praktisi hukum. Karena seorang advokat ini memberikan advice hukumnya itu di luar dan di dalam pengadilan. Nah, konsultasi hukum atau pendapat hukum ini masuk dalam kategori memberikan bantuan hukum di luar pengadilan dalam rangka melakukan edukasi kepada klien kita tentang status hukumnya, tentang peristiwa dan hal-hal yang kiranya perlu dilakukan kedepannya untuk penyelesaian perkara yang sedang dialami seperti itu. Nah, tentunya kita sebagai advokat yang mendampingi klien kita, ya pasti dalam membuat laporan itu sifat kita ini aktif loh Pak loh. Aktifnya apa? Aktifnya itu memastikan ya ketika klien kita ini datang ke pihak kepolisian, ya benar-benar diterima laporannya ya oleh pihak kepolisian atau pejabat kepolisian. Nah, komunikasi kita ini dalam rangka meyakinkan pihak kepolisian bahwa kita membuat laporan ini ada peristiwa hukum pidana ya, ini masuk dalam kategori langkah hukum kita ya untuk membuat pendapat hukum gitu kan ya atas peristiwa yang dialami oleh klien kita.
Nah, setelah kita berhasil meyakinkan pejabat kepolisian untuk menerima laporan kita bahwa betul ada peristiwa pidana, maka kita tinggal uraikan ke dalam form laporan yang sudah disediakan di lembaga kepolisian, di mana uraiannya itu setelah adanya uraian identitas pelapor atau korban, ya, juga ada identitas terlapor. Itu terakhir adalah uraian material, ya, uraian peristiwa kejadian. Nah, uraian peristiwa kejadian tersebut umumnya korban sebagai masyarakat awam ini kan tidak paham. Nah, kita bisa ya membantu korban untuk membuat laporan polisi dalam rangka menguraikan peristiwa hukum yang terjadi yang memuat tadi itu, ya, memuat tempat kejadian, memuat peristiwa kejadian seperti apa bentuknya, posisinya seperti apa, korban dan pelakunya, tempatnya di mana, lalu setelah itu waktunya kapan, dan diakhiri dengan alat bukti yang tersedia dalam peristiwa tersebut ini apa aja. Nah, semuanya sudah terkristalisasikan, termuat dalam sebuah uraian, maka masuk dalam kategori syarat material dalam sebuah laporan yang sudah terpenuhi jika itu sudah tercatat. Bisa saja itu sumbernya dari pendapat hukum kita yang sifatnya mengarahkan klien kita dalam rangka mengisi uraian kejadian. Oleh karenanya, ya, kita sebagai advokat yang mendampingi klien penting memberikan masukan-masukan, langkah-langkah kepada klien kita dalam mengisi form-form laporan yang telah disediakan oleh pejabat kepolisian. Nah, itu poin yang pertama. Selanjutnya poin yang kedua, ya Bapak Moses, apabila kita membuat laporan polisi, ternyata laporan polisi tersebut kok tidak kunjung-kunjung diproses gitu kan ya. Ya Pak. Diterima mah diterima gitu kan ya. Akan tetapi kenapa kok belum ada panggilan terhadap klien kita sebagai pelapor? Karena umumnya setelah kita membuat laporan polisi, yang kedua itu tahapannya adalah dibuatkan berita acara klarifikasi, ya, berita acara berita acara pemeriksaan. Nah, apabila setelah kita membuat laporan ternyata berita acara penyidikannya, berita acara pemeriksaannya itu tidak dibuatkan, ya, berarti ya pejabat tersebut hanya menerima laporan kita saja, ya, tetapi tidak memproses laporan kita. Atau bisa jadi ya diproses gitu kan ya. Ngomongnya masih lidik-lidik saja gitu kan ya. Pelaku sudah diperiksa, saksi-saksi sudah diperiksa, korban sudah diperiksa, alat bukti sudah diterima, cuman kok kenapa ini prosesnya masih lidik-lidik saja? Kapan ditingkatkan menjadi penyidikannya? Ini ada apa dengan kinerja kepolisian? Apakah masuk angin? Kan pasti kita sebagai kuasa hukum korban bertanya-tanya, kok lama banget seperti itu gitu kan ya. Emang proses penyelidikan itu tidak ada batas waktunya.